Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan, kita berjumpa lagi sebagaimana biasa ya. Pagi hari ini melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita akan membahas tentang hibah ya, hibah atau hadiah. Baik. Kita baca saja langsung. Faslun al-hibah wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Ya, sebagaimana biasa saya akan membacakan atau membahas di kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja, dan nanti saya akan memberikan terjemahan di Google Classroom ya, terjemahan dari kitab Al-Wajiz. Jadi kalian bisa menyimak pembahasan di sini dan membaca tautan dari internet yang saya berikan di Google Classroom, terjemah dari kitab Al-Wajiz. Nah, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu, segala sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan maka juga boleh untuk dihadiahkan, dihibahkan. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi, dan hibah itu tidak menjadi akad yang lazim, tidak sempurna akad hibah kecuali dengan al-qabdu, yaitu serah terima. Wa idza qabadaha al-mawhubu lahu lam yakun lil wahib an yarji'a fiha illa an yakuna walidan. Dan jika yang diberi hadiah, orang yang diberikan hadiah telah menerima hadiah, maka tidak boleh bagi si pemberi hadiah untuk menarik kembali hadiahnya kecuali kalau dia adalah orang tuanya. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mir aw lil murqab lil mu'mari aw lil murqabi wa li warathatihi min ba'dihi. Dan jika seseorang melakukan a'mar ya, akad umrah namanya. Ada umrah dan ruqbah. Mengakmarkan sesuatu kepada orang lain atau mengarqabkan sesuatu kepada orang lain, nanti akan kita bahas apa itu umrah dan ruqbah ya. Maka sesuatu tadi bagi orang yang diberikan a'marnya dan juga yang diberikan yang rukbahnya, dan juga untuk ahli warisnya setelahnya. Kita akan bahas dulu hibah. Hibah secara bahasa artinya a'tahu bila iwad. Masdar dari kata wahaba lahu syai'u, wahaba lahu syai'a. Wahaba yahibu, hibah, yang berarti a'tahu bila iwad, memberikan hadiah, memberikan hibah tanpa ada iwad, tanpa ada timbal balik. Secara istilah tamliku ainin bi'aqdin, tamliku ainin bi'aqdin ala ghairi iwadin fil hayah, yaitu memberikan kepemilikan sesuatu ya, memberikan kepemilikan sesuatu dengan akad tanpa adanya iwad ya, tanpa adanya iwad di waktu hidup, di waktu hidup ya. Jadi kalau pemberian menjelang mati ya, atau ketika akan wafat, itu bisa disebut wasiyah ya, bisa disebut wasiyah. Nah, kalau hadiah itu ya ketika masih hidup, bukan menjelang akan meninggal ya. Kalau pemberian setelah meninggal itu namanya warisan. Baik. Nah, hibah hukumnya sunnah. Jadi apa itu hibah secara istilah? Yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain. Artinya kita berikan sesuatu tersebut untuk dia miliki tanpa ada iwad, tanpa ada timbal balik ketika masih hidup. Hukum hibah itu sunnah, firman Allah Ta'ala, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga hadis Nabi
La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Tidak boleh seseorang tetangga ya menghinakan pemberian tetangganya meskipun itu adalah sepotong kaki kambing. Firsina syatin. Firsin itu 'azmun qalilil lahmi wa huwa lil ba'ir mawdi'ul hafir minal fars. Firsin itu ya kaki kambing lah, yang mana dagingnya tuh nggak banyak, ya tulang dan dagingnya sedikit, ya kaki tulang kambing gitu. Wa yutlaqu 'ala syah majazan wa usyira bidzalika ila al-mubalaghah fi ihda'i syai'il yasir wa qabuluhu la ila haqiqatil firsin li'annahu lam tajri al-'adatu bi ihda'ihi ay la tamna'u jaratun minal hadiyati li jaratiha al-mawjudu 'indaha liistiqlalihi wa yanbaghi an tajuda laha bima tayassar. Ya, wa in kana qalilan fa huwa khairun minal 'adam. Jadi maksud hadis itu adalah jangan sampai tetangga itu pelit memberikan hadiah kepada tetangga yang lain. Artinya saling memberi hadiah. Ketika bertetangga, berikanlah hadiah kepada tetangga kita meskipun itu sedikit. Dan kita yang menerima hadiah itu jangan meremehkan pemberian hadiah dari tetangga kita meskipun itu hadiahnya ya sedikit atau remeh lah. Ya, atau remeh. Intinya di sini jangan lupa memberikan hadiah kepada tetangga meskipun bukan barang yang mewah, ya. Dan juga tetangga yang menerimanya tidak boleh meremehkan atau menghinakan pemberian tetangganya meskipun itu sedikit, ya. Jadi kenapa dipakai istilah firsina syatin? Untuk mubalaghah, ya, untuk sebagai ungkapan saja. Artinya jangan menolak pemberian tetangga meskipun itu sedikit. Dan kita yang tetangga juga jangan pelit, ya, berikanlah tetangga itu hadiah meskipun juga hadiahnya tadi nilainya tidak seberapa. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan berarti kita kalau masak ngasih ke tetangga tulangnya doang, enggak. Ini bentuk pemakaian bahasa saja, yang majas saja. Baik. Apa hikmah dari pensyariatan hibah? Itu at-ta'awun 'alal fi'lil khair. Yang pertama, tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, wa tabadulul awatif, ya, saling bertukar kasih sayang. Wa idkhalis surur bainan nas, memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ya, itu hikmahnya. Kemudian faedah. Ja'at al-hibatu aqibal waqfi. Nah, ini tidak terlalu penting. Kemudian arkanul hibah, rukun hibah. Jadi kita telah membahas tadi apa pengertian hibah. Ya, hukum hibah apa? Sunnah. Kemudian dalil-dalilnya sudah. Kemudian apa hikmah dari hibah? Ada 3. At-ta'awun 'ala fi'lil khairi, tolong menolong dalam perbuatan kebaikan. Ya, dalam berbuat baik. Tabadul awatif, saling bertukar kasih sayang. Ya, dan juga memberikan rasa gembira ke hati manusia. Dalil yang lain tahadu tahabu. Nah, kan kata Syekh di sini hikmahnya adalah tabadul al-awatif, saling bertukar kasih sayang. Ya, itu dalilnya apa? Tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Saling bertukar hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Tapi mohon maaf, hadis ini tidak boleh dipakai sembarangan untuk melegalkan pemberian hadiah coklat kepada pasangan yang bukan mahram. Nah, tolong ini jangan dipakai sebagai legalitas, ya. Nah, kalau gitu boleh dong Ustaz ngasih hadiah coklat ke lawan jenis, kan biar tambah sayang. Ini penggunaan hadis di jalan yang salah, dan demi Allah ini perbuatan jahat. Menggunakan hadis Nabi atau dalil-dalil syariat untuk melegalisir perbuatan maksiat. Ini dosa besar. Ya, demi Allah pelakunya terlaknat. Ya, menggunakan dalil untuk melegalisasi perbuatan haram.
Taib. Tapi di sini maksudnya ya kepada tetangga, kepada teman, ya. Bukan kepada lawan jenis untuk kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Arkanul hibah. Ya, rukun hibah ada 4. Wahib, mauhubun lahu, mauhubun, sirah. Ya. Wahib itu orang yang berikan hadiah. Kita contohkan misalnya ada namanya Saiful dengan ada namanya Rahman. Saiful dengan Rahman. Saiful ngasih hadiah HP kepada Rahman. Ya, Saiful memberikan hadiah HP kepada Rahman. Ya, karena Rahman misalnya Rahman misalnya lulus ujian tahfidz 30 juz. Si Rahman ini lulus ujian tahfidz 30 juz mutkin, nilainya mumtaz. Temannya si Saiful memberikan hadiah kepada Rahman berupa HP. Nah, berupa Android, HP Android. Nah, di sini siapa yang wahib kalau begitu? Yang wahib adalah si Saiful. Dia pemberi hadiah. Si mauhub, siapa mauhub? Si Rahman yang menerima hadiah. Mauhub, hadiahnya apa? HP. HP itu mauhub. Sedangkan sirah ya lafaz. Ya, ini Rahman, hadiah dariku untukmu. Ya, terima kasih. Taib, terima kasih. Itu sirahnya, ya. Tanpa sirah pun tidak apa-apa. Maksudnya cukup aksi saja. Ini hadiah buatmu. Rahman menerima tanpa bilang qabil tuh nggak apa-apa. Sah. Ya, tidak seperti jual beli kan? Jual beli harus ada ijab dan qabul. Ya, kalau dalam rukun jual beli, rukun hibah, sirahnya ya cukup dengan aksi gitu, yang si Saiful memberikan HP, si Rahman menerima. Itu termasuk sudah sirah. Baik. Nah, jadi sudah jelas tadi apa bedanya, apa itu wahib, apa itu mauhub, apa itu mauhubun lahu, apa itu mauhub dan apa itu sirah. Nah, sekarang dibahas masing-masing rukun ada syarat sebagaimana biasa. Syaratnya wahib, syaratnya si pemberi hadiah yang dalam kasus ini tadi siapa? Si Saiful. Tawafurul milki fima yahib. Artinya dia memiliki barang yang diberikan tadi sepenuhnya. Artinya barang yang dia hadiahkan kepada si Rahman itu memang barang dia, milik dia, bukan barang curian. Yang pertama. Kedua, itlaqut tasarruf. Yang pertama, tawafurul milki fima yahib. Ya. Si wahib atau si Saiful tadi memang memiliki barang yang dia hadiahkan. Itu barang dia, bukan barang orang lain. Yang kedua, itlaqut tasarruf. Itlaqu at-tasarruf. Artinya fala tasihhul hibah min sabiyyin aw majnunin aw mahjurun alaih. Ya, artinya orang itlaqut tasarruf itu lah, orang apa berarti? Orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang rasyid. Ya, bukan orang yang bukan yang safih. Ya, jadi tidak sah hadiah itu jika dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, ya, atau orang yang idiot. Ya. Taib. Nah, ya kalau anak kecil ngasih hadiah biasa itu nggak masalah ya, hadiah yang remeh-temeh, gitu ya. Ngasih hadiah permen ke temannya, ya itu barang yang remeh-temeh lah, tidak mengapa. Sebagaimana jual beli kemarin kan, jual beli kalau anak kecil itu jual belinya barang yang remeh-temeh, jual beli kacang cimen, kacang kuaci permen gitu ya, itu tidak masalah. Baik. Syurutul mauhub. Syarat orang yang diberi hadiah. Ahliyatu milkin ma yuhab lahu. Itu memang dia mempunyai ahliyah. Ahli dalam maksudnya di sini kepemilikan suatu barang. Maksudnya bagaimana? Lihat di sini. Fala tasihul hibatu li hamlin wala lil bahimah. Enggak boleh kita memberikan hadiah kepada janin. Misalnya si Saiful bilang kepada Rahman, aku berikan hadiah untuk janin yang dikandung oleh istrimu. Ini aku belikan mainan mobil-mobilan ini untuk janin yang ada di kandungan istrimu. Enggak boleh. Ya, itu dia tidak mempunyai ahliyatu milkin. Ya,
nggak bisa dia memiliki, janin tuh nggak bisa memiliki, ya. Atau memberikan hadiah kepada hewan, nah ini lebih parah lagi, sebagaimana yang dibahas sama siapa, Syekh Ala ya waktu Sabtu kemarin kan, itu bahkan orang-orang Barat itu, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu punya harta, dia wariskan ke anjingnya. Anjing ini nggak bisa menerima harta warisan. Kenapa? Tidak mempunyai ahliyatul milkin. Nggak bisa untuk menerima sebuah pemberian gitu. Ya. Masa harta warisannya miliaran diwariskan ke anjingnya? Ini kan, aduh, masya Allah ya. Nggak layak gitu, nggak layak seekor binatang diberikan hadiah, apalagi diberikan warisan kan gitu. Itu maksudnya ahliyatul milkin. Jadi nggak bisa memberikan hadiah kepada janin yang dalam kandungan atau kepada binatang, karena mereka tidak mempunyai ahliyatul milkin. Tapi kalau memberikan hadiah kepada anak kecil boleh. Ya, kebalikannya kan, kalau yang wahib yang memberikan hadiah nggak sah kalau dia anak kecil. Tapi kalau al-mauhub lahu yang diberikan hadiah boleh anak kecil. Kenapa? Anak kecil mempunyai ahliyatul milkin. Jadi kalau si Saiful memberikan hadiah ke anaknya Rahman yang usianya baru 5 tahun, sah-sah saja. Ya, meskipun bahkan belum mumayyiz lagi kan si anaknya Rahman tadi. Sah-sah saja. Kenapa? Karena anak kecil tadi meskipun dia sobi, dia mempunyai ahliyatul milkin dan sah untuk diberikan hadiah. Faedah as-sabiyyu wal majnun awil majnun yaqbalu hadiyatahuma waliyuhuma. Nah, ini tadi kan, anak kecil atau orang gila enggak bisa memberikan hadiah, tapi mereka bisa menerima hadiah dengan syarat siapa? Yang menerima hadiah adalah wali mereka atau orang tua mereka. Nah, syurutul mauhub. Nah, sekarang kita membahas syarat barang yang dihadiahkan. Yang pertama, an yakuna ma'luman, yaitu barang yang diberikan, barang yang kita hadiahkan tadi jelas barangnya mana. Fala tasihhu hibatul majhul ka qaulihi wahabtu laka ihdas sayyarataini hataini. Nah, misalnya si Saiful ini orang kaya, dia punya showroom, punya showroom mobil. Diajaklah Rahman ke showroom mobilnya. Apa kata Saiful kepada Rahman? Ya wahai Rahman, silahkan kamu pilih salah satu mobilku ini, ya, yang mana engkau pilih itu aku hadiahkan untukmu. Ya, aku hadiahkan untukmu salah satu mobilku. Jadi misalnya showroomnya ini punya 50 mobil. Nah, si Saiful bilang ke Rahman, ya, aku hadiahkan kepadamu salah satu mobilku ini. Ya, pilih salah satu. Mana yang kau pilih itu jadi hadiah buat kamu. Nggak bisa. Jadi harus jelas mana hadiah yang diberikan, mana mobil yang diberikan. Ya, jadi Saiful harus bilang, wahai Rahman, aku hadiahkan mobil Ayla ini untuk kamu. Nah, jelas, barangnya jelas. Gitu. Jadi nggak bisa dikasih mutlak begitu, nggak bisa, nggak sah. Jelas ya. Kemudian yang kedua, barang yang dihadiahkan itu harus barang yang suci. Maka tidak sah untuk memberikan hadiah berupa barangnya adalah anjing atau babi atau khomer, ya, karena najis, atau memberikan misalnya darah, misalnya najis, ya. Pokoknya barang-barang yang najis itu tidak bisa dijadikan objek untuk hadiah. Memberikan anjing atau menghadiahkan babi, ya, menghadiahkan khomer, taib, karena mereka barang-barang yang sifatnya najis. Taib. Kemudian apalagi syaratnya? Harus muntafa'an bihi, manfaatan mubahan. Barang yang dihadiahkan adalah barang yang bermanfaat, dan manfaatnya itu manfaat yang mubah, yang dibolehkan dalam syariat. Fala yasihu hibatu qashril lubbi fala fa'idata minhu. Maksudnya apa qashrul lub? Ya, qashrul lub ini saya kurang paham. Ya, mungkin sesuatu yang remeh yang nggak bisa dimanfaatkan. Ya. Misalnya saya hadiahkan kamu
misalnya apa ya, satu biji beras. Nah, ini nggak ada manfaat kayak gini, buat apa? Saya hadiahkan kamu tutup pulpen ini. Ya, ini ya manfaatnya nggak layak gitu untuk dijadikan hadiah. Ya, saya hadiahkan kamu misalnya apa ya? Ya, tutup stabilo ini. Ya ini kan nggak masuk akal gitu, tidak bisa dimanfaatkan. Baik. Nah, kemudian tadi syaratnya manfaatnya manfaat mubahah, manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Jadi nggak boleh memberikan hadiah buku sihir. Ya, tidak boleh memberikan hadiah bejana dari emas. Kenapa? Bejana dari emas tidak boleh dimanfaatkan. Baik, tidak boleh memberikan hadiah alat-alat musik. Ya, tidak boleh memberikan hadiah apa? Alat-alat musik. Karena manfaatnya musik itu manfaat yang muharramah, diharamkan. Tidak boleh memberikan hadiah berupa buku-buku porno atau VCD porno. Ya, itu manfaatnya manfaat muharramah. Baik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, barang yang dihadiahkan harus maqduran ala taslimihi, bisa untuk diserah terimakan. Maka tidak sah hadiah tadi berupa sesuatu barang yang dicuri, hasil curian, ya, atau menghadiahkan tanah yang dirampas. Ya, aku hadiahkan kepadamu mobilku yang dirampas sama si fulan misalnya. Ya, bagaimana caranya? Tadi kan misalnya Saiful dengan Rahman, ya, si Saiful wahib, si Salman, si Rahman itu mauhubun lahu. Wahai Rahman, aku hadiahkan kepadamu sebidang tanahku yang dikuasai oleh preman. Bagaimana caranya Rahman mengambil tanah dari preman? Nggak bisa, maka tidak sah, ya, hibahnya seperti itu. Wahai Rahman, aku hadiahkan kepadamu mobilku yang dicuri orang. Ini nggak sah. Bagaimana caranya Rahman menerima hadiah yang mobilnya tadi dicuri sama orang? Baik, ini tidak sah. Allati lam yaqdir 'ala intiza'iha minal ghasib. Ya, tidak bisa untuk diambil dari tangan orang yang menggosoknya, kecuali kalau dia punya kekuasaan. Misalnya Rahman ini pejabat publik atau tentara. Ya, kata si Saiful, wahai Rahman, kamu kan pejabat tinggi negara misalnya. Saya berikan kepadamu hadiah sebidang tanah saya yang ada di kota Klaten, tetapi sedang dirampas oleh preman. Ya, si Rahman ini bisa mengambil tanah tadi dari tangan preman. Kalau begitu sah hadiahnya. Kenapa? Karena si Rahman mempunyai kekuasaan untuk mengambil lagi barang rampasan yang dirampas dari si Saiful. Ya. Khulasahnya adalah, ya, jadi kesimpulannya, ini kaedahnya, kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Segala sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan maka boleh juga untuk menjadi objek hadiah. Sebaliknya, mala yajuzu bai'uhu, sesuatu yang tidak boleh untuk dijadikan objek jual beli tidak boleh juga dijadikan objek hadiah. Paham sampai sini ya? Baik. Syurutus sighah, syarat sighah, ma yushtaratu fil bai'. Sighahnya hibah ini gampang banget, ya, nggak perlu ada ijab qabul lengkap, nggak perlu. Cukup saling yang satu memberikan, yang satu menerima, sah hadiahnya. Yang penting tidak boleh dikaitkan dengan waktu dan tidak boleh dikaitkan dengan syarat. Misalnya si Saiful bilang ke Rahman, aku berikan hadiah mobil ini kepadamu dalam jangka waktu 1 tahun. Ini nggak sah. Ya, ini tidak sah. Ya, yang namanya hadiah itu nggak boleh pakai waktu, nggak boleh pakai syarat. Ya. Jika engkau nikahkan putrimu denganku, aku hadiahkan kepadamu mobil, nggak sah. Ya, itu pakai syarat. Jika tiba bulan Ramadan, aku hadiahkan kepadamu mobil, nggak sah. Taib ya. Jadi yang namanya hadiah itu ya nggak usah pakai waktu, ya, dan tidak usah pakai syarat. Nah, idza qabadha al-mauhubu lahu al-hibah tamlikuha. Jika si
Rahman telah menerima hadiah dari si Saiful, telah qabadha, telah menerimanya, telah diterimanya hadiah tadi, maka si Rahman memiliki hadiah tadi secara sempurna. Artinya barang tadi sudah milik si Rahman. Amma idza matal wahib awil mauhubu lahu qabla al-qabdi yaqumu warithu man mata maqamahu. Ya. Tapi kalau si wahib, si Saiful meninggal atau si Rahman meninggal sebelum terjadi qabd, sebelum terjadi serah terima, maka yang menggantikan posisinya adalah ahli warisnya. Jadi si Saiful sudah ingin memberikan hadiah HP kepada Rahman besok hari Selasa. Taib, ternyata sebelum diberikan si Saiful meninggal, maka yang menggantikan tempat Saiful adalah ahli warisnya. Taib, la yajuzu ruju' fil hibah ba'da al-qabdi. La yajuzu ar-ruju'u fil hibah ba'dal qabdi. Tidak boleh menarik kembali hadiah yang diberikan setelah terjadi serah terima. Nah, berarti boleh dong ya, tidak jadi memberikan hadiah selama belum terjadi apa? Wa yasihhu ruju' fiha qablal qabdi. Ya, kayak tadi contohnya. Hari ini Saiful berniat untuk memberikan hadiah kepada Rahman hari Selasa. Ternyata Saiful meninggal. Belum terjadi al-qabd, belum terjadi serah terima hadiah. Maka kalau begitu tidak masalah, pemberian hadiahnya batal, tidak masalah. Tapi kalau ingin dilanjutkan, maka yang melanjutkan siapa? Ahli warisnya Saiful. Intinya sebelum terjadi serah terima itu tidak mengapa hadiahnya ditarik kembali sebelum terjadi serah terima. Nggak jadi ngasih hadiah nggak apa-apa sebelum terjadi serah terima. Tapi kalau sudah terjadi serah terima, nah nggak boleh orang yang memberikan hadiah menarik kembali hadiahnya. Ya, jadi kayak saya pernah lihat di video itu, ya, caleg, ya, ada caleg dia ngasih hadiah baju, ngasih hadiah apa gitu kepada masyarakat supaya milih dia. Tapi ternyata nggak menang, nggak lolos parlemen. Dia marah, dia minta lagi hadiah yang diberikan kepada masyarakat. Nah, nggak boleh, haram. Ya, kalau sudah ente berikan hadiah tadi kepada orang dan dia sudah menerima, haram bagi kita untuk mengambil lagi hadiah tersebut. Ya, hadisnya apa? Kata Nabi SAW itu dalam buku Al-Wajiz kalian ada itu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qaihi. Orang yang menarik kembali hadiah yang telah diberikan itu seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Ya, nah. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasannya tidak boleh menarik hadiah yang telah diberikan kecuali ya juzur ruju' fil hibah ba'dal qabdi minal ab awil jad awil awil jaddah atau usul. Sudah pernah saya jelaskan kan? Apa itu usul, apa itu furu'. Usul itu orang di atas kita, bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Sedangkan furu' itu orang di bawah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya. Nah, taib, tidak boleh menarik kembali hadiah yang diberikan kecuali hadiah dari bapak kepada anak. Jadi kalau bapak memberikan hadiah kepada anak, nah boleh bagi bapak untuk menarik kembali hadiah tersebut, boleh. Ya, atau kakek kepada cucunya, boleh ditarik lagi hadiahnya, boleh. Ini pengecualian. Masalah. Ya. At-taswiyatu bainal aulad fil hibah sunnatun. Menyamaratakan hadiah, pemberian hadiah kepada anak-anak kita itu sunnah. Jadi punya anak dua, yang satu dikasih uang 10.000, yang satu 10.000, sunnah, boleh-boleh saja. Dan yukroh tamyizu bainal aulad wa mahallul karohah indal istiwa fil hajah wa adamiha illa fala karohata wa ala dalika yuhmal tafdilus sahabati lianna Abu Bakri As-Siddiq faddala Aisyata radhiyallahu anha ala ghairiha min auladihi wa faddala Umar bin Khattab waladahu Asim ala
ghairihi. Jadi menyamaratakan pemberian hadiah kepada anak-anak kita hukumnya sunnah. Dan kalau dibeda-bedakan itu hukumnya makruh jika memang tidak ada hajat di sana. Tapi kalau memang harus dibedakan karena ada hajat di sana, misalnya anak pertama kuliah. Anak pertama itu usianya udah kuliah, anak kuliahan lah. Anak yang kedua usianya baru SMP. Taib. Maka di sini tentu hadiah untuk yang sudah kuliah lebih besar. Ya, saya berikan kepada kamu uang 500.000 untuk yang sudah kuliah. Nah, yang masih SMP, yang masih tinggal sama orang tua, itu hadiahnya 200.000 ya cukup gitu. Nah, karena tentu yang kuliah lebih butuh uang lebih besar daripada yang masih SMP karena dia ngekos misalnya. Ya, dan dia sudah kebutuhannya lebih banyak daripada yang masih SMP. Ini nggak masalah. Ya. Tapi kalau tanpa ada hajat, ya, terus kita beda-bedain, ini makruh. Ya, tidak haram tapi makruh. Ya. Alias misalnya usia anaknya nggak jauh beda lah. Ya, atau mungkin kembar. Ya kan? Sama-sama kuliah. Sama-sama udah gede. Nah, si A dikasih hadiah 500.000, si B hadiahnya cuma 200.000. Padahal tidak ada hajat untuk membedakan, tidak ada kebutuhan untuk membedakan. Alias dua-duanya itu usianya sama dan mestinya hadiahnya pun sama besar. Nah, seperti ini hukumnya makruh. Tapi kalau kasusnya tadi ada yang satu kuliah, yang satu masih SD, bahkan masih SMP atau bahkan masih SD, ya tentu di sini tidak boleh. Di sini harus ada kebijakan yang merata. Yang namanya adil itu nggak mesti sama rata kan gitu. Baik. Sebagaimana Umar bin Khattab itu lebih mengutamakan putrinya Aisyah dibandingkan anak-anaknya yang lain. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak banyak, ya, punya beberapa anak, dan yang paling diutamakan adalah Aisyah. Kenapa? Aisyah istri Rasulullah. Kemudian Aisyah itu adalah wanita yang cerdas, paling banyak meriwayatkan hadis kan gitu. Atau Umar bin Khattab yang lebih mengutamakan anaknya yang bernama Asim. Yang kita tahu kisahnya, yang mana Asim ini nanti dinikahkan dengan perempuan penjual roti, ya, yang jujur, dan nanti lahirlah dari keturunan mereka itu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi memuliakan salah satu anak di antara yang lain lebih mendahulukan, ya, lebih mengutamakan salah satu anak dibandingkan yang lain jika memang ada hajat di sana, itu nggak mengapa. Ya, tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada hajat di sana, kemudian kita membeda-bedakan antara satu anak dengan yang lain tanpa ada hajat, di sini hukumnya makruh. Faedah yusannu i'ta'ul ibni kal binti fil hibah li'annaha fi halatil hayah. Ya, ini maklum ya. Disunahkan juga memberikan hadiah kepada anak perempuan sama seperti anak laki-laki. Tasihul hibah bil kitabah awil mu'atah. Ya, bolehnya hibah itu bil kitabah awil mu'atah. Hibah itu sah dengan tulisan. Ya, aku berikan hadiah ini untukmu, ya, dengan tulisan. Bisa juga dengan mu'atah, diberikan dan menerima tanpa ada ucapan qabul dan ijab. Taib, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Bolehnya menerima sebagian hadiah. Misalnya si Saiful memberikan hadiah kepada Rahman uang 10 juta. Tetapi Rahman hanya menerima 5 juta saja. Sah, boleh. Enggak masalah. Tasihul hibah duna qabul mauhub lahu fayakfi irsaluha ilaihi. Ya, sah juga namanya hadiah itu meskipun si Rahman belum menerima, tidak ada qabad di sana, tapi cukup dengan dikirimkan saja hadiah ke rumahnya Rahman, itu juga sah. Tasihhu hibatud dain wa takunu ibra'an lil madin minad dain ka'an yaqula dain lil madin daini hadiyatun laka. Boleh juga hadiah itu berupa pembebasan hutang. Ya, misalnya si Rahman ngutang ke Saiful, ya, hutangnya 500.000 rupiah. Kemudian si Rahman bilang, ya udah, hutangku itu hadiah buat kamu, artinya lunas. Ya, sah juga seperti itu. Ya. Idza ahdaita
Ya, idza ahdaita hadaya li syakhsin bi munasabati khitani waladihi fahiya milkun li abihi. Kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang saat khitan anaknya, ya pada saat pesta khitan anaknya, maka hadiah tadi itu milkun li abihi, menjadi milik bapaknya. Ya, ini kata Syekh begitu ya. Kemudian masalah la tajuzu hibatul ain al marhunah qabla infikakir rahan. Nah, ini juga penting ini. Tidak boleh memberikan hadiah berupa barang gadai yang belum bisa kita lunasi barang gadai tersebut. Ya, yang namanya barang gadai ya miliknya murtahin. Ya, masih di tangan murtahin sampai si rahin bisa melunasi hutang baru bisa mengambil barang gadai tersebut. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pembahasan gadai. Ya, jadi misalnya si Rahman berhutang sama si Saiful. Hutangnya misalnya 1 juta. Kemudian si Rahman menggadaikan HP-nya kepada Saiful. Taib. Lalu Rahman ingin memberikan hadiah kepada orang ketiga, Ahmad misalnya. Nah, kata Rahman, aku berikan hadiah kepadamu berupa HP-ku yang aku gadaikan kepada si Saiful. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena si Rahman belum memiliki HP-nya tadi. Karena dia belum bisa melunasi hutangnya kepada si Saiful. Nah, itu maksudnya ya. Faedah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah wa yukafi'u man ahdahu. Nabi Muhammad itu menerima hadiah dan beliau biasa membalas hadiah orang yang memberikannya hadiah. Ya, ketika Nabi menerima hadiah, Nabi pun berusaha untuk membalas hadiah tadi kepada orang yang memberikannya hadiah. Nah, poin yang terakhir itu ada 2, al-umrah dan ar-rukbah. Apa itu umrah dan rukbah? Ma'khudun minal umri wa suratuhu an yaqula al-wahib lil mawhub lahu a'martuka hadhihi ad-dar taskunu fiha muddata hayatika. Aku berikan rumah ini untukmu, silakan engkau makmurkan rumahku selama hidupmu. Itu namanya umrah. Aku berikan ini rumahku untuk engkau makmurkan, untuk engkau tempati seumur hidupmu. Baik. Kemudian ada rukbah. Ya, ma'khudun minal muraqabah. Dan bagaimana bentuknya? An yaqulal wahib lil mawhub lahu hadhihi ad-daru laka fa idza matal wahibu awalan sarat al-hibatu malikan, ya, milkan lil mawhub lahu wa idza matal mawhub lahu qabla al-wahib adat al-hibatu ilaihi ila malikiha al-awwal. Nah, rukbah. Saiful dengan Rahman. Saiful bilang ke Rahman, ini rumahku untukmu. Aku hadiahkan rumahku untukmu. Dengan akad muraqabah atau akad rukbah. Artinya apa? Kalau si Saiful meninggal duluan sebelum Rahman, maka rumah tadi menjadi milik Rahman. Tapi kalau yang meninggal duluan si Rahman selaku mauhubul lahu, maka rumah tadi kembali kepemilikannya kepada si Saiful. Itu rukbah. Ya, itu yang namanya apa? Rukbah. Nah, apa hukum akad umrah dan rukbah? Jadi rukbah ini, ya, rukbah ini hadiah tapi ada syarat. Umrah ini aku berikan rumah kepadamu seumur hidupmu. Artinya kalau nanti si mauhub meninggal, rumah tadi kembali kepada si yang memberikan. Begitu pula dengan rukbah. Ya, saling muraqabah. Siapa yang meninggal duluan maka hadiah tadi kembali ke tangannya, menjadi miliknya. Ya, rukbah. Jika yang meninggal Saiful duluan selaku pemilik rumah yang memberikan hadiah kepada Rahman, maka rumah tadi milik Rahman, permanen. Tapi kalau Rahman yang meninggal duluan, maka rumah tadi kembali kepemilikannya kepada si Saiful. Fal hukmu fil umrah wa rukbah annal hibata sahihah. Hadiah semacam ini dengan akad semacam ini sah. Nah, tetapi syaratnya batal.
fa idza qabadal mauhubu lahu al hadiyata sarat milkan lahu wa li warathatihi min ba'di. Nah, hadiah jika telah diberikan kepada orang, maka hadiah tadi menjadi milik dia dan milik ahli warisnya. Begitu. Nggak ada ceritanya kalau dia meninggal hadiah tadi balik kepada orang yang memberikan hadiah. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau Saiful memberikan hadiah rumah kepada Rahman, maka rumah tadi sudah menjadi milik Rahman selamanya. Kalau mati dia, maka rumah tadi menjadi milik ahli warisnya. Gitu. Nggak boleh pindah lagi kepemilikannya kepada si Saiful. Gitu. Wa syartu raddiha ilal wahib idza matal mahub lahu batil. Nah itu dia. Syarat kembalinya barang hadiah tadi kepada yang pemberi hadiah jika dengan kematian orang yang diberikan hadiah batil. Ya. Kata Nabi, man a'mara umra fahiya lilladzi u'mira lilladzi a'mir hayyan wa maitan wa li aqabihi. Ya. Barang siapa yang memberikan hadiah dengan akad umrah, maka hadiah umrah tadi adalah untuk orang yang diberikan hadiah, baik dia hidup dan jika dia mati, maka hadiah tersebut untuk ahli warisnya. Ya, itu dia. Ini dua akad yang terjadi di masa jahiliyah, umrah dan rukbah. Masalah. Idza qala al-wahib a'martuka hadhihi ad-dar laka wa li warathatika min ba'dika sahhat. Nah, ini bentuk akad umrah yang sahih ya. Maksudnya umrah yang lebih sahih daripada yang di atas. Aku berikan rumah ini kepadamu dan ahli warismu setelahmu, maka ini sah. Nah, ini seperti hadiah biasa. Ya, cuman dengan lafaz a'martuka. Dengan lafaz a'martuka. Jahid ya. Nah, jadi kalau seseorang memberikan hadiah dengan lafaz a'martuka atau raqabtuka, itu status akad hadiahnya itu sah, tapi syarat kembalinya tadi itu batal. Baik, wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.